Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh melalui Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Ad. Nabi Hud dan kaum Ad sama-sama merupakan keturunan Arab. Kaum Ad tinggal di daerah berpasir yang dikenal dengan sebutan Ahqaf. Ahqaf terletak di wilayah Yaman antara Oman dan Hadramaut. Di sana kaum Ad mendirikan kemah-kemah dengan tonggak yang besar dan tinggal di dalamnya. Kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara berkebun dan beternak. Kebun-kebun kaum Ad sangat subur karena terdapat banyak mata air di daerah yang mereka gali. Kaum Ad dapat hidup sejahtera dari ternak dan hasil panen kebun mereka yang melimpah. Sayangnya, kaum Ad tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Berhala-berhala yang mereka sembah berjumlah 3, yaitu Sad, Samud, dan Hera. Mereka meyakini bahwa kehidupan hanyalah sebatas di dunia. Mereka berkata, mana mungkin orang yang sudah mati di dunia akan dihidupkan kembali di akhirat. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad bahwa ia adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ia menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun bukannya mengikuti seruan Nabi Hud, kaum Ad malah memperolok dan menertawakannya. Hahaha, Rasul, kok seorang manusia? Mana mungkin? Ada-ada saja. Kau pasti sudah gila, ejek mereka, kaum Ad. Kaum Ad menolak meninggalkan berhala sebagai sembahan. Mereka beralasan bahwa menyembah berhala adalah tradisi yang diturunkan oleh para pendahulu mereka. Sudahlah, Hud, tidak usah menasehati kami. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami, tegas mereka. Nabi Hud terus mendakwahi kaum Ad. Ia juga mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang telah menimpa para kaum-kaum terdahulu. Namun, hanya sedikit dari kaum Ad yang mau mendengarkan. Sebagian besar dari mereka tetap mendustakan. Mereka bahkan dengan sombongnya menantang Nabi Hud agar meminta Allah menurunkan azab bagi mereka. Hai Hud, jika kau memang seorang rasul, jika kau memang seorang nabi, mohonlah kepada Tuhanmu untuk menimpakan azab kepada kami. Sungguh kami tidak akan tertimpa azab, karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang terdahulu, kata mereka. Karena sudah kehabisan cara untuk menghadapi kaumnya, Nabi Hud hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengajak kaumnya yang beriman untuk pergi meninggalkan perkampungan kaum Ad. Rupanya pengaduan Nabi Hud itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kepergian Nabi Hud, perkampungan kaum Ad mulai dilanda kekeringan. Hujan tak kunjung turun, mata air habis, sumur kering, hewan-hewan ternak binasa, kebun-kebun pun layu dan mati. Kaum Ad kemudian melakukan ritual untuk meminta hujan. Hingga tak lama kemudian tampak gumpalan awan hitam menutupi langit di atas perkampungan kaum Ad. Kaum Ad bersorak gembira, lihat, awan-awan hitam itu sebentar lagi akan menurunkan hujan untuk kita, seru mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pertanda azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka baru menyadarinya ketika awan itu menurunkan angin kencang yang bergulung-gulung disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Angin kencang yang menyerupai puting beliung itu menerbangkan kaum Ad beserta semua yang dilewatinya, seperti rumah, pohon, hewan-hewan ternak, batu dan sebagainya. Begitulah nasib kaum Ad yang sombong dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka akhirnya binasa akibat azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman selamat karena telah menyingkir sebelum bencana datang. Selanjutnya, mereka menetap di Hadramaut. Nabi Hud wafat dalam usia kurang lebih 472 tahun dan dimakamkan di sebelah timur Hadramaut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah cerita dari kisah Nabi Hud untuk diajarkan kepada anak-anak kita bahwa kisah Nabi Hud dan kaum Ad bentuk daripada mengajarkan banyak pembelajaran bagi umat Islam, terutama untuk anak-anak kita. Apa saja hikmah pembelajaran dalam kisah Nabi Hud yang dapat diajarkan kepada anak-anak kita? Mari kita sama-sama simak penjelasan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah pertama yaitu Nabi Hud merupakan sosok yang penuh kelembutan dan penyabar. Ia tidak pernah menyerah untuk mengajak kaum Ad agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meski selalu diejek. Tanamkan sifat teladan dari Nabi Hud kepada anak-anak kita dengan mengajari mereka untuk bersabar dan mengadukan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anak-anak kita kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan solihah dan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hikmah yang kedua adalah kesombongan yang dimiliki kaum Ad mengajarkan umat Islam, umat muslim bahwa kekayaan, jabatan, dan kepandaian dapat menjadikan seseorang menjadi semena-mena terhadap orang lain. Padahal segala kenikmatan tersebut dapat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu-waktu jika pemiliknya tidak merasa bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Hud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai utusan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud juga diberikan mukjizat atau kelebihan seperti nabi dan rasul yang lain.
mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Hud, yaitu melalui azab kepada kaum Ad dengan datangnya kemarau berkepanjangan dan badai dahsyat, sebagai jawaban kepada kaum Ad yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang memberikan banyak hikmah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi umat muslim. Semoga pembelajaran dari sifat-sifat teladan Nabi Hud dapat menjadi teladan untuk diajarkan kepada anak dan cucu kita. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.